Nah, entres juga memegang peranan yang sangat penting dalam keberhasilan melakukan sambungan pucuk. Jadi pilihlah entres yang baik, yang ideal. Daunnya tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Tani dimanapun Anda berada, berjumpa lagi di channel Borneo Forester menghijaukan bumi tanpa syarat. Hoi teman-teman, kali ini saya akan bagikan tutorial bagaimana cara melakukan sambung pucuk durian bagi pemula. Yang jika kamu berhasil melakukan ini, maka kamu akan berhasil melakukan sambung pucuk tanaman apapun, ya, yang memang karakteristiknya berbatang. Tidak seperti, bukan seperti pisang, talenan, tidak, tapi yang berbatang. Nah, kali ini saya akan berikan contoh simpelnya supaya kamu bisa dengan mudah mempraktikkan di rumah. Mungkin sering gagal kalau menonton video ini, makanya jangan di skip supaya kamu paham dari step by step ketika saya memberikan keterangan melalui teknik ini. Oke teman-teman, langsung saja kita eksekusi batang bawahnya, tidak perlu berlama-lama. Saya akan berikan tutorial ini dengan singkat, padat, dan jelas. Pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus memotong batang yang akan kita lakukan penyambungan. Kita akan potong sekira-kira 1 jengkal dari tanah. Kita akan buat 2 sekaligus. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal lakukan pembelahan saja. Kita belah, satunya juga kita belah. Agak panjang tidak masalah teman-teman. Kemudian kita siapkan entresnya. Nah, entres juga memegang peranan yang sangat penting dalam keberhasilan melakukan sambungan pucuk. Jadi pilihlah entres yang baik, yang ideal. Daunnya tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, serta sudah hendak muncul calon-calon mata tunas seperti ini. Kita lihat, aduh. Jangan cari entres yang tidak ada mata tunasnya. Jika sudah seperti ini, kita lakukan penyayatan sampai kepada bagian sulur seperti ini. Nah, oke, tinggal kita tancapkan. Nah, yang bagian khasnya atau bagian kunci keberhasilannya itu pada teknik penempelan dan pengikatan. Jika teman-teman sudah tempelkan seperti ini, pastikan tempel kulit ketemu kulitnya seperti ini. Karena kadang-kadang kita jumpai antara entres dengan batang bawah itu ukurannya tidak sama besar ya. Nah, untuk mengatasinya itu kita tempel kulit ketemu kulit. Nah, syukur-syukur kita nemukan antara entres dengan batang bawahnya itu sama-sama besar. Nah, kemudian di teknik pengikatan. Lihat, nanti saya akan jelaskan. Ikat tidak perlu banyak-banyak, cukup 2-3 kali simpul sudah selesai. Kita ikat, kita kunci. Jangan ikatnya seperti membabi buta, pull sampai ngembang dia. Seperti ini. Kemudian kita harus menyisakan sedikit torehan atau luka tadi, tidak perlu kita ikat pada bagian bawahnya seperti ini. Yang jelas dia sudah menempel karena sudah kita ikat. Tapi jangan diikat full sampai ke bawah seperti ini. Nah, tujuannya apa? Jadi ketika embun yang berlebih masuk atau lendir dari entres maupun batang bawah yang masuk, masih bisa dikeluarkan melalui celah atau parit air ini, atau bekas belahan yang tidak kita ikat ini. Itu kuncinya, supaya entres tidak terjadi kebusukan. Jadi biarkanlah dia tetap bernafas supaya dia bisa mengeluarkan air maupun lendirnya. Nah, seperti kita mengalami bengkak bernanah, ya, saya andaikan seperti itu, kita bengkak bernanah. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita tentu harus membuat lubang supaya nanah itu keluar. Seperti itu. Nah, kenapa terjadinya bengkak? Karena di pori-pori kulit kita itu tersumbat sehingga bengkaklah dia. Karena memar yang kita alami itu tidak bisa mengeluarkan darah.
jadi dia bengkak, kadang-kadang sampai bernanah. Oleh sebab itu kita harus membukanya atau melobanginya untuk bernanah, untuk mengeluarkan nanahnya. Nah seperti juga durian, sama. Jadi harus tetap kita bikinkan tempat pembuangan biar dia tidak bengkak atau tidak busuk entresnya. Nah kali ini kita jenis montong. Kita potong dulu seperti ini. Terus kita sayat. Ini. Jika sudah selesai, segera kita lakukan penancapan. Ingat, kulitnya harus ketemu kulit. Kita pasang paling tidak masalah. Atau kalau mau di teknik sisipkan pun tidak masalah. Lebih bagus lagi kalau batang bawah kita lebih besar daripada entresnya. Kali ini kita coba sampung pucuknya dulu saja. Nah, tidak perlu banyak ngikatnya, sedikit saja. Karena pengikat ini fungsinya hanya untuk membuat dia menempel saja. Ya, mau kita ikat satu kali seperti ini pun tidak masalah, yang penting dia menempel. Nah, perhatikan parit airnya tidak kita tutup kan. Kebanyakan teman-teman itu gagal fokus karena biasanya nontonnya itu separuh-separuh. Nontonnya skip-skip, mau ngelihat hasilnya saja. Ya bagaimana mau berhasil? Sementara proses dari menuju berhasil itu teman-teman tidak mau pelajari. Itu yang buat teman-teman sering gagal. Jadi pemahamannya itu terbatas karena melompat-lompat pemahamannya. Dia tahunya nyambung dan hasil, tapi proses untuk berhasil itu dia tidak mau pelajari. Seperti itulah hidup. Jadi untuk orang berhasil itu ada proses yang panjang di dalamnya. Jangan kita melihat orang itu sudah berhasilnya sekarang, tapi kita tidak melihat proses perjuangannya untuk berhasil. Seperti juga baby durian yang kita sambung ini. Untuk menuju keberhasilannya ada proses panjang yang harus dilaluinya. Ya, sampai harus memotong badannya untuk menghasilkan bibit yang baru. Oke teman-teman, mungkin itu saja. Kebanyakan bacot saya, kebanyakan omong. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Bye-bye, terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka, silakan share, like, komen, maupun subscribe. Ataupun komen jika ada saran atau ide untuk mendukung channel ini agar lebih baik lagi. Oke teman-teman, see you. Sampai berjumpa lagi.